Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Waalaikumsalam. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibu-ibu, selamat datang. Marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ibu-ibu jamaah Harenisa yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali di kajian rutin hari Senin yang diselenggarakan Majelis Taklim Harenisa. Yang sama-sama kita hormati, pembina dan penasihat Majelis Taklim Harenisa Ibu Rianti Rendra Karno, Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Harenisa Ibu Rini Budianti, dan Ibu Luke Budiman, beserta seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim Harenisa. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Burunda Dr. Kandidat El Khairi Asy'ari yang biasa kita sapa dengan Bunda Eri. Dan yang kami hormati serta kami banggakan seluruh jamaah Harenisa dan seluruh tamu undangan dari komunitas lainnya. Di sini juga ada yang hadir dari Katimus ya Bunda ya. Mohon izin Ya, saya Tisha akan memandu acara kajian ya. pagi sampai selesai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul belajar bersama-sama di Majelis Al-Faranisa yang kita cintai. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah hadirin yang berbahagia telah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti kajian pagi ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saat ini kita sementara waktu masih melaksanakan kajian melalui online di layar Zoom. Insya Allah setelah renovasi pendopo Majelis Taklim Indonesia selesai, kita dapat segera bertatap muka kembali secara offline. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan kelancaran dan proses renovasi segera selesai dan semoga Allah juga melimpahkan keberkahan dan kebaikan serta pahala yang tak putus-putus kepada Ibu Riantis keluarga yang telah menyediakan pendoponya sebagai wadah untuk kita belajar bersama-sama di Harenisa dan juga kepada Ibu Evi yang telah menyediakan link Zoom ini sebagai wadah Majelis Taklim Harenisa untuk mensyiarkan dakwah Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang rahmati Allah, sebelum memulai kajian, mari kita sama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu. Semoga kajian pagi ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita jadikan bekal dalam menambah ibadah. Allah hadiniyah walikuliniyatin solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rodina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhikna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan Bunda Eri dengan judul Menyelami Samudra Al-Fatihah. Kita langsung aja ya. Mengapa surat Al-Fatihah menjadi induk atau umul Quran? Mengapa surah Al-Fatihah disandingkan dengan samudra? Dan mengapa surat Al-Fatihah dinamai Fatihul Kitab, Fatihatul Kitab, dan masih banyak lagi nama-nama yang lainnya ya. Kita langsung saja undang Bunda Eri yang akan memaparkan lebih mendalam bagaimana menyelami Samudra Al-Fatihah. Kepada Bunda Eri kami persilahkan. Baik, jazakillah khair Ibu Tisha yang sudah memandu dari jam 9 ya Ibu memandu pengajian ini. Ya, Ibu. Ya, Ustazah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya sayangi semua ibu-ibu yang sudah hadir di sini, mulai dari pengurus ada Ibu Yanti ya, Masya Allah. Ada Ibu Rini sekarang ketuanya ya. Nah, kita santai aja ya, sambil Ya, bersapa, lama nggak bersua nih. ya benar. Semua hadir pengurus Bu. Insya Allah. Ada para penasehat, pengurus seluruhnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk mengurus kajian Khairun Nisa sampai ajal menjemput kita. Istiqomah selalu ya. Amin. Amin. Hari ini tema kita eh, sesuai pesanan ya. Menyelami Samudra Al-Fatihah. Kita sangat tahu betul bahwa samudra itu seperti ada yang di gambar belakang saya nih ya, yang menjadi background. Ketika kita duduk di pinggiran ini, pinggir lautan, penuh keajaiban-keajaiban yang rasanya tuh berbeda-beda. Setiap orang duduk di pinggir laut itu, bahkan duduknya menjadi terapi, yang mempunyai duka, yang lara, yang setapa, duduk di tepi laut. Bagi yang menyenanginya, karena ada yang tidak menyenangi laut. Yang tidak menyenangi itu bukan tidak senang, tapi lebih kepada ketakutan melihat laut. Samudra di dalamnya, saking luasnya samudra. Di dalamnya ada mutiara-mutiara. Di Yunani, harga mutiara itu harga sepenggal kepala manusia. Kenapa begitu coba Bu Tisha? Saking mahalnya, gitu loh. Saking mahalnya sampai dihargakan sepenggal kepala manusia. Masya Allah. Tabarakallah. Al-Fatihah yang sering kita baca itu, ibu-ibu baca sama-sama ya surah Al-Fatihah ini dengan hati yang tulus, karena biasanya segala hal ihwal baik diawali dengan Al-Fatihah. Nanti di bawah akan diceritakan kenapa harus Al-Fatihah. Sama-sama ya, ikutin ya. Dari isti'adzah mulainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Meskipun sedang asma kayak saya, pada huruf dot itu tetap harus 6 harokat. Dalam sholat sekalipun. Karena kaitannya biasanya kan saya kajian fikih ya Ibu Yanti di Khairun Nisa ini. Nah kita akan masukkan kedua disiplin ilmu di sini. Ilmu fikih sama ilmu tauhid. 3 berarti dengan ilmu tafsir. Karena akan dipecah. Akan dikupas. Tafsir namanya. Jadi dotnya itu harus 6 kalau dalam sholat ya. Meskipun pelan. Walau satu ya pesan saya.
Meskipun di dalam sholat, huruf dotnya harus dibaca 6. Mad lazim, mad lazim nggak bisa tawar-menawar. Memang 6 harokat. Inilah redaksinya surah Al-Fatihah. Ini redaksinya ya. Ini artinya. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, segala puji bagi Allah, pemelihara seluruh alam. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, padamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Bukan jalan mereka yang kau murkai. Bukan pula jalan mereka yang sesat. Agar Ibu menjadi perenungan sebelum dibahas, apa bersedia kalau saya nasyidkan senandung Al-Fatihahnya? Kalau Silakan tadi Bunda. kan Al-Fatihahnya dimurotalkan. Artinya Iya, akan saya senandungkan, boleh? silakan Bunda. boleh. Baik. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Bayangkan aja sedang bernasyid di pinggiran samudra, Masya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, pemelihara seluruh alam raya. Itu kita tahu. Masya Allah, tabarakallah. Yang memelihara itu, ya Allah. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan padamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kabulkanlah doa kami. Ini mudah-mudahan nanti bisa di cover kembali sama tim Nasyid Khairun Nisa ya. Kalau dinasikan begitu akan berasa menyelam di dalaman Al-Fatihah. Coba Ibu bayangkan dari arti ke arti. Terutama apabila kita sedang tersesat. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mahdinas siratal mustaqim. Apakah engkau tahu apa itu ihdinas siratal mustaqim? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah, kita bisa menyelam kenikmatan di dalam. Masya Allah. Terus kita yang serba ketakutan dengan azabnya, langsung kita menjawab pada kalimat kelanjutannya. Bukan jalan mereka yang engkau murkai ya Allah. Dan bukan jalan mereka yang sesat ya Allah. Aku hanya ingin jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu. Jalan yang engkau beri ini. Dari arti sini, sedikit banyak, insya Allah kita sudah mulai menyelam. Kenapa disandingkan dengan kata samudra? Karena
ketika kita melihat hamparan surah Al-Fatihah dari redaksinya tadi, saya kan suka bilang tatap coba redaksinya. Dari huruf ke huruf, kau akan mendapatkan keajaiban yang dibubuhkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandangnya Al-Quran. Pernah suatu hari ada seseorang yang hanya bisa memandang Al-Quran sampai air mata turun, tapi tidak dapat membacanya. Dan suatu hari Al-Quran itu menjadi syafaat baginya. Dia menangis. Jadi ketika suatu hari ada sebuah kuburan, dalam kisah itu, kuburan itu terang sekali. Ditandain sama orang ronda itu. Besok kita cari tahu siapa ini yang kuburannya sangat terang. Akhirnya dilihat namanya, ditelusuri di mana kampungnya, rumahnya. Ditanyakanlah kepada istrinya, suamimu itu apa yang dia amalkan sehingga kuburannya bisa menerangi seluruh makam? Oh, suami saya petani biasa. Ya, saya nggak pernah melihat dia ibadah yang spesial seperti para kiai atau para alim. Orang biasa. Waduh, lalu apa ini kita harus tahu agar kita bisa meniru, bertawasul padanya. Lalu dia bilang, tapi yang saya lihat, dia itu kalau pulang kerja masuk kamar, dia lalu ambil Al-Quran, lalu dia ciumin sepuasnya sampai dia menangis. Padahal dia tidak bisa membacanya. Dia melihat redaksinya sampai menangis. Lalu diambil Al-Qurannya oleh istrinya, diperlihatkan kepada yang datang. Sampai bekas-bekas air matanya itu kan, kalau bekas air kelihatan mengembung ya kertasnya ya. Terlihat. Masya Allah. Tabarak. Itulah Al-Quran. Yang semua berinduk pada surah Al-Fatihah. Jadi kenapa disebut samudra? Semakin kita membahas Al-Fatihah ini, semakin kita selami, akan semakin keluar, terhampar keindahan-keindahan yang ada di dalam. Saya ingin mendengar dari ibu-ibu khairun nisa ke depan. Setelah banyak mengamal surah Al-Fatihah, apa yang didapatkan? Sejarah dan kisahnya. Kesanmu. Masya Allah. Karena pasti membaca semua orang. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu di dalam sholat aja menjadi sebuah rukun qauli. Kaitannya dengan fikih ya. Dalam ilmu fikih itu kan di dalam sholat ada 3 rukun ya. Ingat ya. Rukun fi'li, qauli, ya, rukun ucapan, rukun tindakan, rukun kolbi. Kalau rukun kolbi kan hati, itu adalah niat. Kalau rukun fi'li kan af'al, semua gerakan, Allahu Akbar, sujud, ruku, nah semua. Itu adalah rukun fi'li. Sekalian ya, ibu boleh tulis, biar ingat. Ketika dalam sholat, tahu ini rukun apa. Pergerakan itu namanya rukun fi'li. Ya, niat itu namanya rukun kolbi. Dan bacaan Al-Fatihah ada selainnya, bukan hanya Fatihah ya. Ada tahiyat akhir yang termasuk rukun harus dibaca. Salah satunya Al-Fatihah ini, rukun qaul, rukun ucapan yang nggak boleh ditinggal sekalipun kita sholat jamaah. Sekalipun sholat jamaah, ada hadisnya nanti. Sekalipun sholat jamaah, Al-Fatihah itulah yang harus dibaca. Jadi betapa dalamnya keistimewaan surah Al-Fatihah ini. Sampai disebut dalam sebuah tafsir, ada nama tafsirnya sendiri. Judulnya Samudra Al-Fatihah karya B. Arifin. Sudah ada yang bahasa Indonesia bahkan. Dulu zaman saya kuliah menjadi sebuah referensi tafsir. Ibu bisa mencarinya, barangkali masih dijual ya. Judulnya Samudra Al-Fatihah karya B. Arifin. Jadi begitu ya. Kenapa Al-Fatihah disandingkan dengan kata samudra. Dan luar biasanya, surah ini Ummul Kitab disebutnya. Sebagian ulama menganggap inilah kesimpulan dari seluruh Al-Quran. Sampai diperintahkan sedikitnya berapa? 17 kali dalam sehari. 17 kali. Sekalipun misalkan kita rakaat kedua dan ketiga tidak membaca sedikitnya dari Al-Quran, tapi tetap membaca Al-Fatihah
Ya Al-Fatihah itu ya Al-Quran yang luar biasanya. Al-Fatihah. Ibu tidak berasa 17 kali. Sungguh memprihatinkan kalau selama ini dibaca sampai 17 kali sehari semalam. Tapi tidak paham isinya. Saya kurang paham, saya tahunya ya kalau sholat baca Al-Fatihah pokoknya. Tapi insya Allah mulai hari ini, Ibu akan tahu apa itu isi Al-Fatihah itu. Mulai jawaban-jawaban Allah terhadap apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Kita akan bahas itu ya. Kalau lupa mohon diingatkan ya Bu Tisha. Kalau tidak ada di sini, di slide-slide ini. Nah, Al-Fatihah ini banyak namanya. Ingat ya, salah satu nama yang paling indah. Salah satunya disebut Sab'ul Mathani. Mathani, pakai fa yang di ujung lidah. Sab'ul Mathani. Ada yang mau baca Ibu? Ayat Al-Quran ini, surah Al-Hajj ayat 87. Silahkan. Ya, Silahkan boleh Ibu Rini bacakan. silakan. Biar mendapat berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal qad Walaqad atainaka atainaka sab'am minal sab'an mathani masal masali wal masani Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah diberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Masya Allah. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Surah Al-Fatihah ini tidak didapati dalam kitab Zabur. Ingat ya. Tidak didapati di dalam kitab Injil. Juga tidak didapati di dalam kitab Taurat. Juga tidak didapati dalam mushaf-mushaf. Mulai dari mushaf Nabi Adam sampai Nabi Isa. Surah Al-Fatihah ini hanya ada di permulaan Al-Quran, juga tidak ada di dalam Al-Quran ke depannya. Masya Allah, tabarok. Ya kan kalau ayat kadang kita suka menemukan lagi di di ayat-ayat lain gitu kan. Nah, Al-Fatihah hanya ada di pembuka saja. Nanti kita akan buka hadisnya. Sebagai prolognya begitu. Orang-orang kan sering bertanya, kenapa ya kita ngedoain orang sakit bacanya Al-Fatihah. Kita mau pergi tadabur alam bacanya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lalu kita mau mulai ngaji tadi bacanya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mau belajar Al-Quran bacanya Al-Fatihah. Mau ujian di sekolah bacanya Al-Fatihah. Semua serba Al-Fatihah. Kenyataannya begitu, betul kan? Iya, serba Al-Fatihah. Itu kenapa? Karena yaitu tadi di dalamnya itu apabila kita selami surah Al-Fatihah itu banyak kaitannya sesuai dengan nama-namanya. Nama Al-Fatihah itu nih, Ibu bisa lihat di sini. Barangkali ada yang baru tahu. Al-Fatihah surah pertama dalam Al-Quran diturunkan di Makkah, maka disebutnya surah Makkiyah. 7 ayat ya diturunkan dengan lengkap. Ya, surah ini memuat doa sedalam samudra. Maka kalau ada apapun kejadian, kematian, kesyukuran, bahkan ya masalah bacanya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini sering dinamakan juga Fatihatul Kitab. Kita akan sering mendengar MC. Mari kita sama-sama membaca Fatihatul Kitab. Ya, Al-Fatihah juga untuk kesyukuran. Iya, ulang tahun bacakan Fatihah. Karena memang Al-Fatihah nama lainnya adalah Alhamd. Pujian. Al-Fatihah dibaca dalam sholat. Ya, karena nama lain dari Al-Fatihah itu adalah As-Salah. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Ya, karena di induknya Al-Quran.
Ummul Quran, Ummul Kitab. Al-Fatihah selalu menjadi obat. Doakan orang sakit dengan Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah dinamakan Asy-Syifa. Bisa dilihat di sini ya. Masya Allah, banyak banget artinya. Ya. Al-Fatihah itu penyempurna. Al-Wafiyah, Al-Kans, Al-Kafiyah, Al-Asas, Asy-Syafiyah, Ar-Ruqyah. Kalau mau meruqyah orang, baca surah Al-Fatihah. Dulu sekelompok sahabat berjalan, berkafilah, menuju sebuah tempat merasa kelaparan. Lalu karena terpaksa memintalah jamuan kepada penduduk setempat. Tapi penduduk setempat tidak memberi makan. Qadarullah, pimpinannya disengat kalajengking, digigit kalajengking. Sakitnya luar biasa tuh digigit kalajengking. Lalu ada seseorang mendatangi kafilah para sahabat. Ini para sahabat-sahabat Rasulullah, barangkali ada yang bisa deh mengobati meruqyah pimpinan kami. Kena kalajengking, disengat kalajengking. Salah satu sahabat datang menghadap kepada pimpinan mereka, lalu dibacakan Al-Fatihah, lalu sembuh, lalu baru kelompok sahabat dikasih makan. Harus dengan seperti itu baru dikasih makan. Lalu selain untuk ayat ruqyah, Al-Fatihah juga yaitu untuk menjadi tanda syukur kita, asyukru, menjadi doa dalam kesempitan rezeki. Doanya ya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu penuh, makanya disebut samudra. Cukup dengan Al-Fatihah saja, cukup dengan Al-Fatihah saja, semua masalah bisa teratasi. Maka banyak-banyak baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa meredam amarah. Kalau orang yang sedang amarah, biasanya orang yang lagi haid karena dia tidak sholat, kurang dekat dengan Allah, amarahnya lebih naik gitu ya, emosi. Bacakan Al-Fatihah saja, bisa meredam. Karena memang kerada bahaya sekali Bu amarah itu. Amarah itu melahirkan kegelisahan, ketakutan. Oh ya, tidak meluaskan pandangan jiwa, malah sebaliknya mencengkram kalbu. Doanya ya Al-Fatihah. Bahkan Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang selalu memuji Allah dalam setiap kondisi dan situasi. Dengan Al-Fatihah kan ada pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang-orang masuk surga tuh. Orang-orang yang sudah selamat. Karena Allah lah yang maha selamat. Allah yang menyelamatkan. Bayang ahli surga ketika masuk surga. Orang yang memuji Allah. Allahumma tassalam. Orang-orang yang selamat, diselamatkan maha penyelamat. Wa mikassalam. Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bagian dari Al-Fatihah ini. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Sering Ibu mendengar itu ya. Para penduduk surga dipersilahkan masuk surga. Ya, ini yang saya baca ini hadis Bukhari nomor 5006. Ini dianjurkan untuk dibaca setelah sholat. Ada yang lebih lengkapnya seperti apa? Ibu pasti tahu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu makanya inilah bacaan-bacaan penduduk surga. Wa adkhilnal jannah, ya Allah masukkanlah kami ke surga. Ya, wa adkhilnal jannata darussalam.
ya, pengen masuk Darussalam. Bahkan di situnya apa? Fahayina, hidupkan kami dengan keselamatan, ya. Tabarak Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Itu yang paling lengkapnya ya. Yang sedikitnya yang saya tadi ya. Allahumma tassalam wa mikas salam tabarak Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Itulah doa-doa keselamatan. Karena Al-Fatihah itu disebut doa, di dalamnya ayat pujian. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada berapa kali Ya Rahman, Ya Rahim dalam Al-Fatihah? 2 ya. Pertama di Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua di ayat keberapa? Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Itu. Pengulangan ini sebetulnya bukan pengulangan beda arti ya. Pengulangan yang sama arti, tetapi di dalamnya ada rahasia-rahasia tersendiri. Nanti ingatkan saya, atau sekarang aja ya. Kalau saya bahas tafsirnya itu, namanya aja samudra. Semakin kita menyelam, semakin banyak di dalamnya pembahasan. Satu dulu saya jabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya, lafaz bismillah, ini adalah salah satu kunci di depan. Sehingga di dalam metode tahsin saya awali setiap versi ya, Ibu Tisha, selalu diawali dengan ba. Mau belajar huruf alif, awalnya ba. Ba, a, bi, ibu, u, ya. Semua ba. Mau belajar huruf ta, awalnya tetap ba. Bata, biti, butu. Karena apa? Meniru kepada lafaz bismillah yang diawali dengan huruf ba. Menyebut namamu ya Allah. Ada berapa nama yang di dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ada 3 ya Bu, yang terlihat. Pertama Allahu, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. 3 ya, secara fisik Ibu melihatnya 3 kan? Tapi secara hakikat itu ada 3.000. Masya Allah tabarak. Di mana Bunda adanya itu yang 3.000? Rasanya saya pernah membahas ini di Khairunisa. Rasanya ya. Perasaan saya ya. Mudah-mudahan Ibu ingat. Kalau salah berarti di majelis lainnya. Belum pernah, Bunda. Allahu pernah ya? Belum pernah. Belum. Belum. Allahu mengandung makna 1.000 nama. Ar-Rahman mengandung 1.000 nama. Ar-Rahim mengandung 1.000 nama. Dari mana itu dalilnya? Dari tafsir As-Sawi. Kalau Ibu mau lihat, boleh beli kitabnya, tapi bahasa Arab ya. Jadi 3.000 nama Allah yang ditampakkan hanya dengan 3 kata Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana 3.000 nama Allah itu? Bagaimana kita mau mengenalnya? Qadarullah. Kita diberi kemurahan dan kemudahan. Yang 1.000 hanya malaikat yang wajib tahu. Alhamdulillah, kita terbebas. Kalau wajib gimana ya Bu? Yang 99 aja masih ketukar-ketukar. Betul nggak? Suruh ngafal Asmaul Husna aja yang 99 nama masih ketukar-ketukar. Bagaimana kalau suruh ngafal yang 3.000 ya? Ternyata yang 1.000 hanya malaikat yang wajib tahu. 1.000 tuh. 2.000 lagi ya Bu. 1.000 hanya para nabi yang wajib tahu. Lihat ya, diingat. Ini. Apalagi 300 ada di kitab Taurat, 300 ada di kitab Zabur, 300 ada di kitab Injil. Sudah berapa tuh Bu Tisha?
2.900. 2.900. 99 adalah dalam Asmaul Husna, satu lagi adalah lafaz Allah. Jumlah berapa? 3.000. Sudah dicatat, Ibu? Ya, kita ini lagi menyelami samudra, Ibu. Jangan sampai kita meleng kalau orang Sunda bilang. Kalau diselami, semakin dalam maknanya. Jadi ternyata nama Allah itu ada 3.000. Kalau Ibu pernah mendengar ada nama-nama tapi tidak ada di Asmaul Husna, mungkin ada di kitab Jabur, mungkin ada di kitab Injil, mungkin ada di Taurat, tidak ada di Asmaul Husna. Contohnya yang tidak di Asmaul Husna, pernah nggak mendengar ini, Bu? Ya Hanan, ya Manan, pernah dengar? Pernah. Ada nggak di Asmaul Husna? Tidak Tapi ada. sering Makanya ya. Tapi itu sering nama disebut. Allah ya Hanan, ya Manan. Itu kita bisa mencarinya di Zabur, di Taurat, apa di Injil. Tapi Ibu jangan beli kitab 3 itu. Cukup di Al-Quran juga ada. Jadi ada yang tidak disebut. Sering Ibu. Ya Tapi sering Hanan, disebut ya itu Bunda. Manan, ya Qadimal Ihsan. Iya, Ada nggak? ada sering-sering dengar. Akhrijudik malyan judlana bil ghufran. Judlana bil ghufran. Yang ada teksnya, tapi tidak ada di Asmaul Husnanya. Tapi itu nama Allah. Gitu. Yang maha mengasihi, nama lain daripada Ar-Rahim. Jadi, ya Hanan, ya Manan itu nama Allah. Ya, artinya sama dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Gitu. Maka kenapa saya angkat ini? Ya Hanan artinya wahai zat yang memberi. Ya Manan artinya wahai zat yang paling mengasihi. Sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan tadi ya wahai zat yang memberi, wahai zat yang mengasihi, ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, yang kebaikannya tidak didahului, tidak ada yang mendahului. Bahri judik malian judlana bil kufran, berilah aku ampunanmu. Salah satu doa itu. Ya. Jadi luar biasa itu. Makin dalam kita selami makin banyak kaitan-kaitannya keistimewaan dalam surah Al-Fatihah. Itu makanya disebut samudra. Membahasnya aja tidak pernah berhenti. Sangat banyak. Jadi kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Sudah dalam banget. Yang disebut cuma 3. Tapi pahalanya kita sudah menyebut 3.000 nama Allah. Ya. Maka sampai ada hadis. Apabila ada sebuah sesuatu. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada sesuatu yang baik tapi tidak didahului dengan bismillah, maka dia seperti cacat, seperti binatang yang sangat bagus tapi tidak punya ekor. Intinya, jangan sampai lupa dengan bismillah. Awali semua dengan bismillah. Kita sudah diajarkan juga sama nasyidnya. Nasyidnya siapa tuh Buti sayang? Dimulakan dengan bismillah. Disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan diberkati Allah. Sudah benar. Selalu ucapkan di awal bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena disitulah nanti ada keistimewaan-keistimewaan yang Ibu boleh ceritakan. Masya Allah, tabarakallah. Sejak saya ngamalin bismillah, sejak saya ngamalin alhamdulillah, saya mendapat keajaiban dari Allah A, B, C, D. Misalkan masalah teratasi, penyakit terobati, anak-anak bandel jadi baik. Nah itulah di situ. Nanti Ibu akan merasakan sendiri. Ibulah yang membawa cerita itu. Hikmah di dalamnya. Setelah sering mendawamkan surah Al-Fatihah. Ayatnya ada berapa? Al-Fatihah? 7. 7. Jumlah kata-katanya 25, jumlah hurufnya 139. Penting tahu ya, ini kaitannya dengan ilmu tafsir. Ya.
Seberapa istimewanya surah Al-Fatihah kalau dilihat dari disiplin ilmu tauhid, ilmu keimanan, aqaidil iman. Ya, dalam tafsir As-Sa'di sedikitnya ada 6 keistimewaan surah Al-Fatihah. Ya, yang pertama, surah ini mengandung 3 tauhid. Ini tidak ada di dalam Al-Quran lainnya, hanya ada di Al-Fatihah. Maka perhatikanlah baik-baik. Apa tauhid yang pertama? Tauhid rububiyah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ingat ya, ada pengesaan dalam perbuatan Allah yang tidak ada, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Pada kalimat Rabbil Alamin. Makanya tadi, Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Kita tuh sedang mengesahkan Allah. Rububi, hak rububiyah. Namanya hak rububiyah ya. Yang kedua tauhid apa? Uluhiyah. Ibu penting tahu. Sehingga kita ketika membaca surah Al-Fatihah ingat orang-orang yang sudah Al-Fatihahnya menyatu dengan jiwanya tidak akan pernah emosi, tidak pernah amarah. Karena dia sudah mengenal jati dirinya. Tugasnya di hadapan pencipta dirinya. Apa? Malu. Masih, ya Allah, aku masih suudzon kepada orang. Ya Allah, aku masih salah paham terhadap orang. Di mana itu? Karena tauhidnya sudah meninggi. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Pada kalimat uluhiyah itu benar-benar mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Gak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Coba itu bergetar tubuh kita saat baca. Dan padamu kami mohon pertolongan. Aku tidak meminta tolong kepada selainmu ya Allah. Kalau aku mohon kepada selainmu, aku kecewa. Aku tidak mengadu kepada selainmu ya Allah. Karena mengadu kepada selainmu itu ujung-ujungnya aku bermasalah. Tambah masalah. Hanya kepadamu. Iya, itu tauhid uluhiyah. Tinggi rasa iman kita kepada Allah. Jadi kalau punya hajat atau apa, udah adukan saja kepada Allah. Karena Allah sudah perkenankan demikian. Ya. Ketika tauhid asma wa sifat, yaitu pengesaan bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Nama-nama Allah yang tadi itu, yang 3.000. Malaikat mungkin memujinya dengan 1.000 nama Allah. Para nabi memuji dengan 1.000 nama Allah. Kita yang memuji Allah dengan 99, 100 dengan nama Allah. Maka jangan lupa kalau berdoa selalu selingi dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Jadi pada kalimat Alhamdulillah, mulakan dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Setiap aktivitas kehidupan kita. Dari mana itu ngambilnya? Ya dari Al-Fatihah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Setiap kita mendapati rahasia-rahasia yang besar ini, jangan lupa memujinya. Karena tadi ada orang yang masuk surga dengan pujian, memuji Allah. Jadi ada berapa tadi? Ada 6 ya. Kita baru membahas nomor 1 malah ya. Yang persatu itu tentang tauhidnya ini. Tauhidnya ada berapa? 3, rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Boleh nanti dibaca ulang ya Bu. Boleh dikirim Ibu Tisha. Ini yang kita bahas. Agar semakin dalam, semakin kita menyenangi membaca ayat-ayat Allah, terutama Al-Fatihah. Yang kedua, kenapa begitu istimewa surah Al-Fatihah ini? Dari sisi tauhidnya. Yang tadi. Yang kedua, surah ini menetapkan adanya kenabian pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
ini tidak akan nyampe kalau kita tidak mengenal utusan kita. Tidak tercapai tanpa adanya Rasul yang diutus. Jadi kita ditunjukkan ke jalan yang lurus itu oleh utusan. Paham nggak? Maka saya sering mendengar orang yang berceramah begini. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad yang telah mengajak kita dari jalan kegelapan ke jalan terang benderang. Begitu kan? Ya. Intinya itu memang tidak akan tercapai ihdinas siratal mustaqim tanpa melalui seorang utusan. Maka saya tadi pada redaksi yang Allah manta salam di bawahnya ada Sholli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Itu tujuannya. Jadi tidak akan tercapai jalan yang lurus kalau kita tidak dikenalkan oleh Nabi kita. Bahkan pribadi Rasul kita adalah pribadi yang sangat agung. Menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus itu. Ini loh jalan yang lurus. Engkau bersabar, engkau bersyukur. Itulah jalan yang lurus. Maka engkau akan menikmati kehidupan senikmat-nikmat. Nikmat yang tiada tara. Karena dalam hidup itu 3 hal yang kita harapkan. Ya kan? Apa itu? Kebaikan rahmatmu, nikmatmu. Ya kan? Kalau berdoa juga saya seperti itu. Warazukna gitu kan, berikan aku rezeki kesempurnaan nikmatmu, kesempurnaan rahmatmu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah sempurna semua itu, nggak ada lagi yang kita ampunanmu. Kita hanya ingin diampuni. Ketiga, kandungan surah Al-Fatihah dalamnya ada penetapan balasan. Ini yang ketiga nih Bu ya. Penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan. Jadi kalau kita bekerja pasti dibalas. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apa namanya Bu? Hari pembalasan. Yaumul, ini kan disebutnya Malik Yaumiddin. Hari pembalasan. Yaumuddin. Di sana kita akan ditimbang Yaumul Mizan. Pertama kita akan dibangkitkan Yauma Yub'atsu. Gitu. Jadi di Al-Fatihah ini ada penetapan balasan. Ingatlah apa yang kau lakukan, di sana akan dibalas. Gitu. Setiap kita menanam, pasti menuai. Kalau yang kita tanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan pula. Kalau kita menanamnya keburukan, kita akan menuai keburukan pula. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Begitu. Jadi di surah Al-Fatihah itulah rahasianya. Yang keempat, menetapkan adanya takdir. Seorang hamba itu pelaku sebenarnya. Itu. Kan ada yang menolak takdir kaum Qadariyah. Ya, ada kaum Qadariyah, Jabariyah, hubungan dengan ilmu tauhid ya. Ada yang menyatakan manusia dipaksa oleh takdir. Jadi ada takdir mughram, ada takdir apa itu? Mubram. Takdir ada yang bisa dirubah oleh doa-doa kita, tapi Takdir mualak saja. ya betul, mualak. Takdir ada yang bisa dirubah, ya kan? Saya pernah bercerita belum? Takutnya di majlis lain lagi nih Bu Tisha. Itu untuk menguatkan aja. Ya. Ya Bunda. Nabi Ibrahim mempunyai sahabat. Boleh diceritakan? Boleh, silakan Bunda. Mengenai takdir ya. Nabi Ibrahim punya sahabat. Ya. Sahabatnya itu mengundang, wahai Ibrahim, datanglah ke rumahku. Besok aku mau menikah. Namanya undangan, makanya kalau undangan itu harus dipenuhi kan. Kalau tidak bisa harus ada konfirmasi. Sekarang sudah enaknya musim HP. Konfirmasinya. Maaf, saya tidak dapat hadir. Karena ada A, ada B, ada C. Nah ini, Nabi Ibrahim itu ya, didatangi oleh malaikat. Malaikat pencabut nyawa siapa Bu?
Bila Ijrail datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Malaikat apa? Ijroil. Wahai Ibrahim, apa kabar? Ijrail mau kemana? Numpang lewat, mampir. Ibu mau nggak dimampirin malaikat Ijrail? Gak Curiga mau. kata ibu. Gak usah Mampir apa mau mampir, ngambil lewat nyawa? aja. Gak usah mampir, lewat aja Bunda. Mampir Mengerikan. ketika saatnya gitu loh Bu. Saatnya, Takdir. betul. Iya. Ini mampir ke rumah Nabi Ibrahim, bukan mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim, mampir. Oh. Oh, tadi ada tamu ya Ibrahim. Ya betul, sahabat saya mau menikah besok. Dia nggak akan menikah Ibrahim. Loh kenapa? Orang saya datang ke sini mampir, saya mencabut nyawa dia. Ditugaskan oleh Allah. Begitu ceritanya. Tuh Nabi Ibrahim tuh mondar. Ibu kebayang nggak kalau kita mengetahui orang mau meninggal, kita ingin menyampaikannya. Nah, Nabi Ibrahim itu mondar mandir. Dia selalu ingat bahwa nyawa itu adalah urusannya hanya Allah yang tahu. Kematian itu hanya Allah yang tahu, ya kan? Bahkan kalau kita Iya. bertanya kepada nabi-nabi kita kapan kita meninggal berapa tahun, nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka Nabi Ibrahim, biarlah aku gelisah sendiri. Bolak-balik. Benar gak sahabatku ini di Ijrail sampai mampir ke sini? Udah kan? Udah gitu, menjelang pagi lagi Nabi Ibrahim ingin segera pergi karena tidak ada HP, tidak dapat konfirmasi, tidak mendapatkan kabar innalillahi, ya kan? Zaman itu pengen segera pergi ke rumah pemuda itu. Ketika pergi apa yang terjadi? Pemuda itu dalam keadaan segar bugar, tidak kurang satu apapun dan dia menikah. Kata Nabi Ibrahim, alhamdulillah. Apakah saat itu Ijrail bohong? Tidak, dia bukan berbohong, tapi ditarik kembali sama Allah. Kenapa terjadi demikian? Bahkan pemuda itu usianya sampai 70 tahun. Ya, Nabi Ibrahim juga, ya sudahlah, utahan saja pertanyaan-pertanyaan ini karena Ijrail tidak kembali mampir. Karena yang tahu jawabannya adalah Ijrail. Ketika 70 tahun kemudian, Ijrail mencabut nyawanya. Ibrahim kan hadir ya, Bu. Ya kan? Loh, Ijrail, kamu waktu itu bilang pemuda itu nggak akan sampai menikah. Bahkan dia hidup sampai 70 tahun. Bagaimana ceritanya? Oh maaf Ibrahim, aku lupa mengabarkan. Saat aku mampir ke rumahmu, si pemuda itu pulang dari rumahmu Ibrahim. Dia menginfakkan sebagian hartanya sebelum menikah. Masya Allah. Masya Allah. Sadaqah. Karena dia mau menikah, dia infakkan sebagian hartanya. Terus kata Allah, tarik. Israel jangan dulu. Ku beri kesempatan kepada hambaku terus untuk berbuat baik. Dia sudah berani menginfakkan sebagian hartanya sebelum dia menikah. Berapa itu? Sampai 1 dirham coba. 70 disebutnya. Kalau bahasa ketiga 70 dirham untuk 70 tahun hidupnya. Begitu. Masya Allah tabarakal. Ini ketakdir. Benar-benar hanya Allah yang tahu. Sekalipun Ijrail sudah mampir memberitahu. Tak ada yang tahu. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini ada ketetapan takdir. Dan takdir itu akan terjadi kepada kita yang baik atau buruk. Kita harus beriman. Apa coba rukun iman nomor 6? Wabil khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Takdir itu baiknya, buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita sering baca Al-Fatihah ini yang banyak, takdir kita semua adalah baik. Amin. Amin. Seperti itu ya. Kelima, surah ini membantah seluruh ahli bid'ah yang sesat pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Kalau kita sudah tahu jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang diberi nikmat, jangan ikuti jalan yang sesat. Yaitu ad-dallin.
jalan mereka yang sesat. Keenam, nanti dibaca lagi ya Bu. Insya Allah. Surah ini mengajarkan memurnikan keikhlasan ibadah. Jadi kalau ibadah itu yang ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sumbernya tafsir As-Sa'di, Ibu boleh dilihat cetakan kedua tahun 1433 karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini kita Beirut ya, di Muassasah Ar-Risalah. Jadi seperti itu ya. Segitu saja udah kita lihat istimewa sekali. Ya, kenapa disebut Fatihatul Kitab? Dari Ibnu Abbas bercerita, ini penguatnya saja di bawah. Ketika kami bersama Rasulullah, di dekatnya ada Jibril. Tiba-tiba mendengar suara dari atas. Jibril memandang ke langit, pintu langit ini dibuka. Pintu yang belum pernah dibuka sama sekali. Satu malaikat turun melalui pintu langit dan mendekati Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, luar biasa ya. Selamat ya Muhammad, berbahagialah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu. Tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Anugerah yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum engkau. Itu namanya Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. Dan akhir surah Al-Baqarah yang ibu sering baca ya. Mulai dari lillahi ma fis samawati. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sampai Rabbana la tu'ahidna. Itu di bawah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Sampai situ. Dua anugerah yang diberikan kepada Rasulullah. Pintu langit dibuka, malaikat turun berikan kabar. Wahai Rasulullah, di mana tiada satu huruf pun yang engkau baca dari keduanya, melainkan ia kembali kepadamu. Jangan lupa ya Bu, banyakin Al-Fatihah dan beberapa ayat akhir di surah Al-Baqarah. Ini hadisnya sahih ya. Ya, dari An-Nasai. Kenapa Al-Fatihah disebut surah paling mulia? Ya, mungkin pakai punya saya hadisnya. Jadi suatu hari sahabat Ubay bin Ka'ab di dalam masjid ditanya oleh Rasulullah, Ubay, maukah aku menceritakan sesuatu kepadamu? Sebuah surah yang tidak ada di kitab Zabur, tidak ada di kitab Injil, tidak ada di kitab Taurat. Mau ya Rasulullah. Jangan sampai aku lupa ya. Jangan sampai nggak keluar pintu aku belum menceritakannya. Lalu Ubay bin Ka'ab membelankan jalannya. Rasulullah memegangnya. Wahai Rasulullah, tadi engkau bilang ingin menceritakan sebuah surah yang tidak ada di kitab lainnya. Dan luar biasa pahala kalau membacanya. Oh ya Ubay, tadi kamu waktu sholat baca apa? Lalu Ubay membaca Al-Fatihah dengan penuh. Nah, kata Rasulullah, itulah surah yang aku maksud. Dia tidak ada di kitab-kitab lainnya. Dan luar biasa. Menjadi sebuah solusi. Bagi orang sakit, bagi orang punya masalah, bagi orang yang lemah imannya, bagi yang sedang tidak yang tidak semangat, yang putus asa, bagi yang berduka, bagi yang sedang bersyukur. Jadi semua waktu ya dalam kondisi apapun luar biasa. Demi Tuhan, kata Rasulullah, yang jiwaku berada dalam genggamannya. Allah tidak pernah menurunkan dalam kitab lain, Taurat, Zabur, Injil pun yang serupa dengan surah ini disebut As-Sab'ul Masan. Tidak ada tandingannya. Maka bacalah terus surah Al-Fatihah ini. Maka oleh karena itu, surah Al-Fatihah ini semakin diselami, semakin banyak makna dan kaitannya terhadap kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Satu lagi hadis yang ada di sini. Ya, mirip-mirip hadisnya. Kenapa Al-Fatihah itu harus ada dalam setiap rakaat sholat? Ya nggak Bu? Kita dalam setiap rakaat sholat harus pakai Fatihah. Hadisnya, ada yang mau baca Bu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya kurang atau tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Maka dikatakan pada Abu Hurairah bahwa kami sholat di belakang imam. Maksudnya begini, kan ada orang tanya, kalau kami sholatnya menjadi makmum, bagaimana Rasulullah? Tetap baca Fatihah untuk menggapai sempurna. Apalagi sholat sendiri. Gitu. Itulah Al-Fatihah. Maka apa tuh selawatan orang-orang di kampung tuh saya sering dengar. Hai jamaah, mari kita semua sholat. Ya kan? Di situ ada kalimat bahwa kalau jamaah itu bisa saling ditolong oleh imam atau yang lainnya ketika fatihahnya nggak benar. Sholat sendiri, sholat sendiri, kalau fatihahnya benar. Jadi kalau rame-rame bisa saling mensyafaati kalau fatihahnya salah. Orang-orang yang sudah belajar tahsin, seperti ibu-ibu Khairunisa nih, sudah belajar tahsin dengan Ustazah Fatim, udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Ketika kita menjadi makmum di luar, biasanya telinganya gergetan atau geli ya. Aduh, Fatihahnya berantakan. Gitu. Kenapa? Ya itu. Makanya kenapa harus sholat jamaah. Kalau jamaah itu saling mensafaati. Kalau bahasa Sunda itu, hai saderek kurang berjamaah sholat. Ini Butisa yang ngerti. Bikan pibakalan orang jaga di akhirat. 27 loh pahalanya. 27 penjara nu berjamaah. Lamun sorangan hiji gemun bisa Fatihah. Iya Ustaz Terjemahin ya. nanti terjemahin nanti sama Butisha. Saya masih ingat itu dari masjid ke masjid begitu bunyinya. Mengingatkan bahwa ayo ayo jamaah. Fatihahnya masih salah-salah mah jamaah saja deh gitu. Supaya bisa saling apa? Bisa saling mensafaati satu sama lain. Makanya ada lagi sekarang perkataan daripada Fatihah salah-salah belajar tahsin deh. Iya enggak? Kita betulkan mana yang harus dikuatkan. Iya karena ainnya dari mana? Dari tengah tenggorokan. Tahsin jangan jauh-jauh dulu katanya. Fatihahnya betulin buat apa? Buat bekal karena Fatihahnya bersamudra banget, dalam banget. Ya, siapa yang mau talaki Al-Fatihah sama saya di akhir boleh ya. Kita talaki. Betulkan Al-Fatihah. Iya, saya mau. Siap. Ya, catat Bu Yuli ya. Ya. Yuniati. Oh, Bu Niati Bandung ya. Enggak. Ya. Nih, selanjutnya ya. Nanti di akhir ya talakinya. Ya. Bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda. Allah berfirman, aku membagi sholat. Maksudnya Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Untuk diriku, untuk hambaku. 2 bagian bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi setiap kita baca Fatihah itu Allah menjawab loh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata Allah apa? Iya hambaku, aku tahu engkau telah memujiku. Ketika kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ya hambaku, aku tahu kau telah menyanjungku. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, kata Allah, ya Allah hamba apa? Ya Allah, ini Allah ya. Hambaku. Hambaku, kata Allah ya, hambaku, engkau telah mengakuanku. Aku tahu. Hambaku telah memberi kuasa penuh padaku. Agar apa? Agar mengampuni, mengabulkan segala permintaannya. Luar biasa ya. Ibu udah tersadar belum? Setiap baca Fatihah Allah menjawab loh. Itulah rahasia di dalam. Kita baca mulai dari awal dari istiadat tuh Allah balas terus, Allah jawab terus. Iya hambaku, iya karena berdua, iya karena stain. Hambaku ini antara aku dan engkau. Mintalah
apa yang kau ingin minta. Tuh, udah diizinkan. Masya Allah. Ini baca lagi aja nih Bu, ya, sambil pelan-pelan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Aku ingin bisa menikmati hidup ini ya Allah. Perbaiki ibadahku, memperbaiki syukurku, memperbaiki zikirku. Apa doanya Bu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jadikan aku zikirnya baik, syukurnya baik, ibadahnya lebih baik. Itu nikmat Bu. Nikmat itu bukan hanya berupa materi, bukan hanya rezeki uang. Kenikmatan beribadah itu luar biasa. Bagimu ya Allah, pemelihara seluruh